Halo, selamat pagi pencinta bulu tangkis Indonesia. Apa kabar? Semoga hari ini semuanya baik-baik saja ya. Hari ini saya akan membahas tentang hal-hal yang membuat kamu kurang berkembang saat bermain bulu tangkis ya. Jadi kenali hal-hal yang bisa membuat diri kamu itu tidak bisa berkembang secara maksimal saat bermain bulu tangkis ya. Apa saja itu? Ada 5 hal yang akan saya bahas di sini. 5 hal yang bisa membuat kamu tidak berkembang ya. Yang pertama, kamu itu sudah lama bermain bulu tangkis, sudah lama latihan, skill kamu itu tidak pernah berkembang, itu begitu saja kurang berkembang. Apakah kalian pernah berpikir akan hal itu? Ya tentu saja ya, saya juga pernah berpikir seperti itu sebagai ya walaupun bukan atlet ya, tapi pencinta bermain bulu tangkis ya. Saya juga pernah berpikiran seperti itu. Loh, kok saya nggak pernah berkembang ya? Apa ya yang membuat saya itu susah berkembang gitu. Oke, ada 5 yang akan saya bahas. Yang pertama, kenali ini. Latihan yang kalian lakukan tidak efisien dan tidak efektif. Latihan yang kalian lakukan tidak efisien dan tidak efektif ya. Kamu sudah latihan pagi, sore, malam, setiap minggu kamu sudah latihan, seminggu bisa 4 kali, berapa kali kamu latihan, tapi tidak pernah efisien dan efektif. Jika latihan kamu itu saja, berarti kamu perlu yang namanya program latihan. Ingat, perlu yang namanya program latihan. Hari ini saya ingin belajar ini, hari ini saya ingin belajar ini, hari berikutnya coba lagi ulang pelatihan yang sebelumnya, akan lebih cepat meningkatkan perkembangan kamu ya. Jadi yang pertama yang membuat kamu susah berkembang, latihan kamu tidak efektif dan efisien. Oke. Yang kedua, kamu tumbuh di tim yang kurang tepat ya. Kamu tumbuh dan berkembang di tim yang kurang tepat. Kenapa saya bisa katakan itu? Contoh, kamu ada di suatu tim, permainannya tidak pernah serius ya. Hanya untuk tertawa, mencari hiburan. Jadi kita ikut dalam situasi ya. Jadi susah berkembang, skill kamu itu susah berkembang jadinya. Cobalah sesekali main serius, mainnya yang lebih lebih ngotot lah, dengan yang pokoknya kurangi latihan, kurangi hal-hal yang membuat kamu itu tidak serius dalam latihan. Oke. Jadi pilihlah tim yang tepat ya. Jadi percayalah, jika kamu berada di tim yang tepat, tim yang bagus, kamu akan lebih mudah berkembang. Oke. Sekarang yang nomor 3, pernah nggak kamu merasa, aduh aku belum siap nih kompetisi, aduh aku belum siap nih ikut turnamen itu. Hati-hati dengan hal itu ya. Itu bisa memperlambat skill kamu, perkembangan skill kamu ya. Itu bisa membuat skill kamu tidak berkembang. Jadi jangan takut ya. Jangan takut untuk ikut kompetisi. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Tunjukkan bahwa kamu itu memiliki rasa percaya diri yang bagus
saat bermain ya. Tidak lain tidak bukan ikut turnamen, ikut kompetisi itu untuk menunjukkan atau menguji latihan kamu selama ini. Sebelumnya kamu latihan, jadi ujilah latihan itu ya, sehingga tahu di mana letak kekurangan kamu, sehingga kamu tuh mampu mengetahui sebatas mana kompetensi saya, sebatas mana perkembangan skill saya. Jadi hati-hati jika kamu takut ikut turnamen, takut ikut kompetisi, itu akan membuat kamu susah berkembang. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, sok sibuk saat diajak latihan. Arti nggak? Sok sibuk di saat diajak latihan. Ayo latihan main bulu tangkis nih, bagus nih. Wah nggak bisa, aku lagi sibuk nih di rumah nih, ada kerjaan ini, ada kerjaan itu. Jika kamu sibuk atau sok sibuk saat diajak latihan, bagaimana bisa berkembang skill kamu? Bagaimana bisa berkembang secara signifikan kualitas permainan kamu ya? Kamu harus memperhitungkan jam terbang saat latihan, jam terbang saat kompetisi. Berapa jam saya latihan dalam sehari, berapa periode saya latihan dalam seminggu. Kamu harus perhitungkan itu, oke? Dan yang terakhir, ini sih yang sebenarnya sering dimiliki oleh setiap pemainnya. Apa itu? Keras kepala. Termasuk saya ya, keras kepala juga. Kamu terlalu keras kepala. Keras kepala boleh, tapi jangan terlalu ya. Terlalu keras kepala. Ingat, sehebat-hebatnya pelatih, motivator memberikan motivasi kepada kamu, ayo lanjutkan ini, kamu harus melakukan ini. Tapi jika kamu keras kepala, jika kamu tidak open mind, keras kepala tidak open mind, skill kamu tidak akan pernah berkembang ya. Kamu hanya pengen ini lo yang benar, ini lo teknik yang benar. Jika kamu tidak open your mind, you have to open your mind, so you will get everything like knowledge from outside, from the other. Oke, jadi jangan pernah keras kepala. Oke, karena terlalu keras kepala akan memperlambat skill perkembangan skill kamu dalam bermain badminton. Oke, jadi itu tips dari saya. 5 yang menyebabkan kamu susah berkembang dalam meningkatkan skill badminton. Oke, saya review kembali. Yang pertama, saya review kembali. Yang pertama, kamu latihan tidak efektif dan efisien. Yang kedua, kamu tumbuh di tim yang kurang tepat atau tidak tepat. Yang ketiga, kamu takut dalam mengikuti suatu kompetisi ya. Yang keempat, kamu sok sibuk di saat diajak latihan oleh teman, oleh tim kamu. Dan yang kelima adalah keras kepala. Oke, terlalu keras kepala. Jadi yang manakah tipe kamu yang bisa atau yang membuat kamu skill kamu tidak berkembang? Kalau saya nomor 5 ya, lebih keras kepala sih, bukan terlalu keras kepala, tapi keras kepala, sedikit keras kepala. Itu ya.
Jadi yang mana tipe kamu? Silahkan komen di bawah. Dan jika video ini berguna buat kamu, silahkan di like, di share, dan di komen. Dan jangan lupa di subscribe ya. Dan tunggu lagi video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu dari saya. Salam olahraga, sehat selalu di situasi pandemi seperti ini. Saya akan selalu memberikan tips-tips game juga di channel YouTube saya ini. Jadi selamat beraktivitas, salam olahraga.